Suatu ketika, Nabi Musa berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Lalu ia ditanya, siapakah manusia yang paling dalam ilmunya? Ia menjawab, saya orang paling dalam ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalahkannya karena tidak mengembalikan ilmu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa yang isinya bahwa ada salah seorang hamba di antara hamba-hambaku yang tinggal di tempat bertemunya dua lautan. Itulah orang yang lebih dalam ilmunya daripada Musa. Musa berkata, wahai Tuhanku, bagaimana cara menemuinya? Maka dikatakan kepadanya, bawalah ikan yang sudah mati dalam sebuah keranjang. Apabila engkau kehilangan ikan itu, maka orang itu berada di sana. Musa pun berangkat bersama muridnya Yusha ibn Nun dengan membawa ikan dalam keranjang. Sehingga ketika mereka berada di sebuah batu besar, keduanya merebahkan kepala dan tidur di atas batu itu. Lalu ikan itu lepas dari keranjang dan mengambil jalannya ke laut. Dan cara perginya membuat Musa dan muridnya merasa aneh. Keduanya kemudian pergi pada sisa malam yang masih ada hingga tiba pagi hari. Ketika pagi hari, Musa berkata kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Musa tidaklah merasakan keletihan kecuali setelah melalui tempat yang diperintahkan untuk didatangi. Muridnya kemudian berkata kepadanya, tahukah engkau, ketika kita mencari tempat terlindung di batu tadi, aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Ketika mereka sampai di batu besar itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menutup dirinya dengan kain. Lalu Musa memberi salam kepadanya. Kemudian Khidir berkata, dari mana ada salam di negerimu? Musa menjawab, aku Musa. Khidir berkata lagi, apakah Musa nabinya Bani Israel? Kemudian Nabi Musa berkata lagi, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Khidir kemudian menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku, wahai Musa. Sungguhnya aku berada di atas ilmu dari ilmu Allah yang Dia ajarkan kepadaku yang engkau tidak mengetahuinya. Demikian pula engkau berada di atas ilmu yang Dia ajarkan kepadamu dan aku tidak mengetahuinya. Musa berkata lagi, engkau akan mendapatiku insya Allah sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan mendurhakai perintahmu. Lalu keduanya pun pergi berjalan di pinggir laut. Lalu ada sebuah perahu yang melintasi mereka berdua. Maka keduanya berbicara dengan si pemilik perahu agar bisa mengangkut mereka berdua. Dan ternyata diketahui oleh para penumpangnya bahwa yang meminta itu Nabi Khidir. Maka mereka pun mengangkut keduanya tanpa upah. Tiba-tiba ada seekor burung lalu turun ke tepi perahu. Kemudian mematuk sekali atau dua kali patukan ke laut. Khidir berkata, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu yang berasal dari Allah tidak lain seperti patukan burung ini ke laut. Tidak ada apa-apanya di hadapan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Khidir mendatangi papan di antara papan-papan perahu. Kemudian dicabutnya. Melihat keadaan itu, Musa berkata, orang yang telah membawa kita tanpa meminta imbalan, namun malah engkau lubangi perahunya agar penumpangnya tenggelam. Khidir kemudian menjawab, bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Musa kemudian berkata lagi, janganlah engkau hukum aku karena lupaku, dan janganlah engkau bebankan aku perkara-perkara yang sulit. Untuk yang pertama Musa lupa, maka keduanya pun pergi. Tiba-tiba ada seorang anak yang sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Kemudian Nabi Khidir memegang kepalanya dari atas, lalu menarik kepalanya dengan tangannya. Musa berkata lagi, apakah engkau hendak membunuh seorang jiwa yang bersih, bukan karena ia membunuh orang lain? Khidir kemudian menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa pun meneruskan perjalanan, sehingga mereka sampai di suatu kampung.
keduanya meminta agar penduduknya menjamu mereka, namun tidak ada yang memberi. Keduanya pun mendapatkan sebuah dinding yang hampir roboh, maka Nabi Khidir menegakkannya. Khidir melakukannya dengan tangannya. Musa pun berkata lagi, "Sekiranya engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Maka Khidir menjawab, "Inilah perpisahan antara aku denganmu, wahai Musa." Kemudian Nabi Khidir menyampaikan alasan terhadap tindakan yang dilakukannya. Ia berkata, "Adapun kapal itu adalah kepunyaan orang-orang yang miskin yang bekerja di laut, dan aku sengaja bertujuan merusakkan kapal itu, karena di hadapan mereka akan ada seorang raja yang zalim yang akan merampas kapal-kapal mereka." Lalu adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran, dan kami menghendaki agar Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhannya. Dan aku tidak melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Itulah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-79 dan 70.